Om Swastiastu, para sahabat, para semeton sedharma dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya Iman Wardana dalam channel YouTube Undagi Bangunan Bali. Kali ini saya akan kembali berbagi tutorial tentang cara menentukan posisi sanggah atau merajan pada rumah BTN yang menghadap ke utara. Untuk itu, silakan tonton terus video saya ini sampai selesai. Jangan lupa di like, di subscribe, di share atau bagikan, karena berbagi adalah cara beriaknya paling sederhana namun penuh dengan makna. Baiklah, kita mulai saja. Ini materi sudah saya siapkan ya, materinya dalam bentuk gambar. Jadi tujuannya untuk memudahkan dalam pemahaman. Nah, sesuai dengan materi yang saya siapkan, ini adalah sebuah contoh rumah BTN yang mungkin sudah dibeli atau sedang berencana akan membeli rumah ya. Jadi sesuai dengan standar developer ya, biasanya developer atau pengembang menyediakan atau meredikan rumah seperti ini ya. Jadi satu unit rumah dan halaman. Jadi bangunan yang lain seperti garase, sanggah, tembok penyengker yang maksudnya yang beraksesoris belum ya. Paling-paling tembok penyengkernya itu hanya separuh, itu pun kadang diplester, kadang enggak. Jadi kesimpulannya untuk melanjutkan bangunan-bangunan yang lain sesuai dengan keinginan kita itu, jadi kita selaku pemilik, selaku owner yang melanjutkan ya. Seperti itu. Baiklah, jadi ini adalah contoh rumah yang akan kita pakai materi untuk memudahkan dalam pemahaman. Jadi kita bersama-sama harus bersepakat dulu ya, bersepakat memfokuskan ya, berkonsentrasi sesuai dengan judulnya. Jadi rumah BTN menghadap ke utara ya, artinya rumah ini menghadap ke utara, berposisi di selatan jalan ya. Asumsikan bahwa jalan ini melintang dari arah barat ya ke timur. Itu dulu ya. Jadi ini baratnya, ini timurnya. Nah, kemudian ini utara dan ini adalah selatan. Jadi posisi rumah ini di selatan jalan, di kanan jalan yang menghadap ke utara. Nah, sudah dibayangkan, bisa dibayangkan ya. Ini sekarang siap putar gambarnya. Jadi sekarang rumah ini menghadap ke utara. Ya. Ini timur, ini utara, ini selatan, dan ini barat. Nah, bisa dibayangkan ya. Nah, jadi kalau belum bisa membayangkan itu susah ya, susah untuk memahami. Nah, seperti itu. Baik, karena topiknya adalah merajan atau sanggah, posisinya gimana ya. Sebelum lanjut untuk menentukan posisi, pertama-tama kita harus menyimpulkan dulu sanggah apa yang akan kita buat ya di rumah ini. Jadi sesuai dengan pada umumnya, standarnya rumah kecil ini ya, untuk rumah kecil. Jadi yang ideal atau yang lazim ya, kita cukup membuat minimal 2 sanggah ya. Apa itu? Yaitu Padmosari dan Tugu Karang. Nah, ketika kita sudah menyimpulkan sekarang kita akan membangun sanggah itu dalam bentuk Padmosari dan Tugu Karang. Posisinya di mana yang paling ideal sesuai dengan rumah yang kita miliki ini ya. Posisinya ini yang ideal, yang maksimal menurut tempat ini adalah Kajok Angin untuk Padmosari ya. Mana Kajok Angin? Ini Kajok dan ini Angin. Mana sudutnya batas tembok kita mana? Yang ini ya. Artinya di sini posisi Padmosari. Sekarang saya akan tampilkan Padmosarinya ya. Padmosari, mana Padmosari ini? Nah, ini posisinya seperti ini. Menghadap ke barat ya. Posisi Padmosari ini menghadap ke barat. Mengapa menghadap ke barat ya? Jadi secara estetika pandangan dari manapun, baik dari jalan ya, dari halaman dan juga dari bangunan ya, itu tidak ada yang membelakangi ya, tidak ada yang membelakangi. Kalau saya contohkan, kalau kita hadapkan ke selatan misalnya, jadi yang di belakang ini adalah jalan ini. Nah, view dari depan seolah belakang sanggah ini kelihatan. Ya, nah, seperti itu. Nah, kemudian yang paling ideal ya seperti ini ya. Kalau kita duduk di rumah ini misalnya, jadi
piunya nyamping. Kalau kita pas di gasol, piunya ke depan. Kalau pas kita di jalan, ya piunya cantik. Nah, seperti itu. Yang ideal itu menghadap ke barat, menurut saya. Ya, nah, seperti itu. Nah, kemudian ketika kita membangun Padmasari, ya di sini posisinya. Siapa yang melingih di sini? Ya, yang melingih, nah, tentu siapa yang kita linggihkan, kan begitu. Nah, secara pakem agama Hindu, ya. Jadi sesuai dengan Deso kalau Pato, Desto juga ya. Di satu sisi ada yang bilang bahwa yang melingih di sini adalah Tripuruso ya. Apa itu Tripuruso? Jadi Tripuruso adalah Sadasiwa, Pramasiwa, dan Siwa. Ya, nah, seperti itu manifestasinya sebagai jadi Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan bermanifestasi sebagai Tripuruso. Ada juga yang melingihkan itu. Nah, kemudian ada juga yang melingihkan Siwaraditya. Ya, Siwaraditya itu fungsinya adalah untuk rago ngayat. Ya, ngayat Batara Sami. Baik Batara atau sesuatu kita melingih di rumah, di Macana, ya, di Sangat Gede, Sangat Kawetan, di Taibon atau di Puro-Puro, di mana saja. Jadi kita cukup ayat di sini. Kita melinggihan Siwa Raditya. Ya, di lain pihak ada juga yang mengatakan yang melinggihan di sini adalah Batara Surya. Ya, Batara Surya itu fungsinya kesehariannya seperti matahari menyinari jiwa kita ya, agar keseharian kita di dalam rumah ini selalu terang, jernih ya, tentram, rahayu. Nah, seperti itu. Jadi ada juga yang mengelingihkan ketiga-tiganya di sini. Itu tergantung di mana kita mau lunas. Misalnya kita lunasan di Ido Nalingsir di Prano, misalnya di Ido Ratu Prano, lunasan siapa yang kita lingihkan di sini ya? Apakah itu kita mau lunas di Nalingsir itu Prano, di Griya, Ring Brahmano, terus kemudian atau ketua kita, penlingsir kita, dimanapun itu, tanyakan siapa yang layak atau yang hendak melingih di Padmasari. Ya, kalau kita sudah tahu itu, jadi Maradorasino biasanya ya, Maradorasino itulah yang kita sembah di sini. Karena ini adalah linggihnya Ida Sang Hyang Widi Wasa. Apapun manifestasi beliau, jadi kesimpulannya di sini adalah linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa berada di Karang Suci ya. Yang menentukan Karang Suci ini levelnya adalah ketinggian. Ini ketinggian batangnya ini adalah sudah 80 cm ya. Harusnya disengkar ya. Nah, kenapa tidak disengkar? Sengaja saya desain tidak disengkar, karena kalau disengkar ribet kelihatannya ya, rumah kecil banyak penyengkarnya jadi ribet. Jadi identitasnya sudah nampak sekali ya. Ini sudah Karang Suci. Karang Suci itu apa? Karang Suci itu, karang itu adalah tempat atau media, suci itu ya suci ya, jadi media yang suci. Jadi suatu media, suatu karang atau suatu tempat yang memiliki batas tertentu, yang memiliki level tertentu, yang sudah melalui proses penyucian, itu namanya Karang Suci. Ya, kenapa Karang Suci itu disucikan? Karena untuk tempat suci. Ya, linggih Ida Batara yang kita sucikan. Itu prinsipnya. Ya, seperti itu. Next, sekarang untuk Tugu Karang. Nah, di mana kita buatkan Tugu Karang? Linggihkan Tugu Karang selama Tugu Karang ini. Ya, saya close saja dulu rumah utamanya ya, untuk memudahkan dalam penjelasan. Nah, seperti ini saya close biar ringan gambarnya ya. Tugu Karang. Nah, seperti biasa sesuai dengan pakem ya, pakem Hindu. Jadi setiap sudut ini sebenarnya pakemnya itu sudah ada dari bangunan Bali ya. Di sudut ini namanya Padu Rakso. Padu Rakso. Padu itu pertemuan, Rakso itu membidangi ya. Artinya ada di setiap sudut ini, di pertemuan sudut ini ada yang membidangi, ada yang menjaga. Mempunyai wilayah di sini siapa ya? Kalau di sini Kajo Kangin ya, yang membidangi di sini adalah Sri Rakso ya. Sri Rakso. Kemudian Kelot Kangin ya, ini Kelot Kangin ya. Kalau Kelot Kangin itu Tenggara ya, yang membidangi Aji Rakso. Nah, kemudian yang Kelot Kau ya, Kelot Kau ini yang membidangi di sini ya, yang berkuasa di sini Rudra Rakso. Nah, sementara di sini kosong ya, Kajo Kau ini kosong, makanya dibuatlah Tugu Karang. Itu letaknya harusnya adalah Kajo Kau. Siapa yang menguasai, yang melinggih di sini ya,
biar kalaunya tidak masuk ya. Karena di sini kosong, maka dibuatlah Tugu Karang Kajo Kauh. Jadi yang melinggih atau yang bersana di sini adalah Kalau Rakso di Tugu Karang. Harusnya jika situasi normal, posisi rumah kita memungkinkan untuk itu. Jadi yang benar itu posisi Tugu Karang itu adalah Kajo Kauh. Nah, yang bersana itu adalah Kalau Mobiseko, Kalau Rakso. Di sini harusnya. Nah, karena mengingat posisi rumah kita di selatan jalan, di sini ada Karaso, perencanaan Karaso, ya. Jadi tidak mungkin, karena terhambat ya, terhalang di sini. Nah, terus yang paling ideal di mana ya? Yuk kita cari-cari sekarang. Kalau di sini, jadi artinya menutup akses ini, ya. Jadi view-nya dari sini itu nggak kelihatan. Kalau misalnya di sini kita tempatkan. Jadi menurut saya satu-satunya adalah kita tempatkan di samping pano ini ya. Nilai maksimalnya ya, nilai maksimal mana? Tugu Karang ya. Saya tempatkan di samping ini saja ya. Kenapa? Karena nilai maksimal dari tempat seperti ini kita tempatkan di sini. Karena apa? Karena kita harus juga membagi secara profesional ya. Kita tidak bisa juga menomorsatukan ya, artinya menomorsatukan dan mengabaikan yang lain. Kita misalnya menomorsatukan sanggah, kemudian mengabaikan apa ya, akses. Tidak boleh. Jadi semua harus mendapatkan akses ya. Ini untuk mobil lancar ya, keluar masuk. Nah, kemudian di halaman tempat bermain juga ada. Terus kemudian rumah itu tidak tertutup aksesnya. Nah, seperti itu. Jadi Padmosari ini juga tidak terhalang view-nya ya. Makanya di sini kita tempuhkan di sini tidak apa-apa. Namanya juga sedikit kita mengakali merekayasa ya, agar seimbang. Nah, artinya ketika kita membuat sebuah keseimbangan yang profesional itu harus tidak ada yang terabaikan, tidak ada boleh harus dinomorsatukan biar sama-sama mendapat porsi ya seperti itu. Nah, sekarang akan saya tampilkan tembok pagarnya ya, tembok pagar. Nah, jadinya seperti ini ya, jadinya seperti ini. Nah, jadi 35 cm dari luar itu ya, dari tembok jeru itu seperti ini jadinya ya. Nah, jadi masih ada akses. Ada akses dari tembok jeru ini 35 cm. Artinya kita bisa lewat ketika kita ngidain itu perkara mencari gitu misalnya ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tadi saya lanjutkan ya. Ketika misalnya seandainya Tugu Karang ini kita buat atau tempatkan di sini ya, menghadap angin itu tidak mungkin ya. Menghalangi Padmo ini, dan kemudian posisi cangkemnya juga tidak memungkinkan ya. Itu. Kemudian kalau misalnya kita taruh di sini pas di tempat yang benar, Kajo Kauh, nah ini Kajo Kauh ya, jadi terhalang, mobil itu nggak bisa masuk ya. Jadi satu-satunya yang paling maksimal, yang paling ideal ya untuk tempat seperti ini adalah di sini. Seperti itu, situasional ya, agar semua terwakili ya, sudah seperti itu. Jadi mengenai fungsi daripada Tugu Karang ini ya, yang melinggih di sini adalah penguasanya alam. Penguasa alam, Mobiseko, Sang Kalau Rakso. Jadi Sang Kalau Rakso ini kita buatkan rumah namanya Tugu Karang, penunggung karang. Jadi disinilah kita mengaturkan sesajen, kita mengaturkan segahan, kita mengaturkan rarapan. Kita bukan bersembahyang ya, kita bukan bersembahyang di Tugu Karang ini, tapi kita ngaturkan sesajen untuk kalau, agar kita tidak diganggu ya, karena habitat kalau itu adalah di alam ya. Karena habitatnya di alam, kita tidak mungkin menghalau atau mengusir kalau ya, karena memang tidak bisa diusir. Kita hanya bisa mengalihkan perhatiannya ya, mengalihkan perhatian ya, menjinakkan begitu istilahnya, dengan memberikan sesajen berupa sembelihan kah, roti kah, rarapan kah, tipat kah, apapun itu. Di sini kita ngatur Sang Kalau Rakso, ini saya ngaturan segahan, saya ngaturan tipat.
Jangan saya diganggu agar saya nyaman, tentram, nyaman di rumah ini. Karena apa? Karena kalau tidak diberi sesajen, itu sifatnya akan mengecoh kita, ya, mengecoh, mengintimidasi. Nah, jadi kita kebutan istilahnya, kalauan, ya, kalau orang kalauan itu yang gimana, cepat emosi, pokoknya serba salah, senggol bacok gitu istilah bahasa kerennya, ya, dikit-dikit emosi, ya. Jadi agar hal itu tidak terjadi, maka dibuatkanlah tubuh kata. Kalau itu dijinakan, ya, ubuhin kalau itu. Ya, semoga kalau itu dari yang sifatnya mengecoh agar bisa bersahabat dan menjadi penunggu kita yang mengamankan kita. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau kita sudah memberikan porsi yang benar dalam padu rakso ini, maka Sri Rakso, Aji Rakso, Rudra Rakso, dan Kalo Rakso ini akan bahu-membahu seperti merentangkan tangan. Ya, seperti merentangkan tangan menjaga penghuninya. Siapa penghuninya? Kita selaku keluarga yang tinggal di sini. Kita seperti dijaga, ya, dijaga oleh Rakso-Rakso ini, Padu Rakso ini, Sri Rakso, Aji Rakso, Rudra Rakso, dan Kalo Rakso ini akan menjaga kita aman. Nah, dengan catatan kita akan selalu artinya memperlakukan, menjalin hubungan yang baik dengan kalau itu dengan memberi harapan atau sugahan. Nah, seperti itu. Keseimbangan itu terjalin, ya. Kesan yang widi naik, ya. Seperti tampak daro, ya, tampak daro ke atas, ke bawah itu harus seimbang kepada Tuhan, kepada kalau, kepada terus kemudian kepada sesama yang di sampingnya, itu yang kita maksudkan, keseimbangan terjalin. Baiklah, seperti itu nilai tempat yang paling maksimal menurut saya sendiri, posisi Merajan atau Sangah di perumahan BDN yang menghadap ke utara, ya. Nah, seperti ini tampilannya, ya. Jadi rumah ini kelihatan profesional, ya. Akses masuk lancar, ya. Terus kemudian rumah kita aman, nyaman, terbuka, welcome, ya, tidak terlalu privasi. Terus kemudian tempat linggih ide betara, tempat suci, ya, tempat sucinya juga profesional kelihatan. Secara estetika dan secara etika itu batarannya, ketinggiannya itu sudah masuk, tidak lebih tinggi dari bataran lantai rumah kita, ya, tidak lebih tinggi. Itu lantai merajanya sudah lebih tinggi. Nah, ini agak susah saya zoomnya, ya. Nah, dari sini aja dari belakang, karena gambarnya sudah komplit ini, ya. Nah, ini, nah, seperti ini. Nah, profesionalnya seperti ini, ya, maksudnya zoom dari atas, ya. Nah, dari atas aja. Nah, gini sedikit, ya. Nah, jadi profesional di sini tempat bermain di halaman, ya. Nah, di sini kerasa lancar, kemudian di sini aksesnya bagus, view-nya, ya, dari manapun bagus view-nya, ya. Ini yang saya maksudkan lantai rumah dengan lantai merajaan ini. Jadi lantai merajaannya sudah lebih tinggi. Secara etika sudah masuk, ya. Nah, etika bangunan namanya, ya. Ini sudah lebih tinggi dari bataran rumah. Nah, seperti ini. Baiklah Ratu Idadane, nah, semuanya sahabat saudara, khusus kepada para wikan yang tahu tentang agama, tentang bangun Bali, tetap saya selaku pribadi Nyoman Murdana selalu nunas tuntunan pidekat, ya, untuk menyempurnakan tutorial ini agar lebih berguna, lebih bermanfaat bagi semeton yang belum tahu. Semoga saja apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jadi jika ada hal yang salah, tolong maafkan, dan jika ada kekeliruan tolong dimaklumi. Jadi tutorial kali ini saya akhiri untatan sinap antuk pramo santi. Om Santi 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 Om.